Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Hakiki pada mata kuliah Pembangunan Negara. Nah, di sini saya akan membahas terkait tanggung jawab tugas program 3 kementerian. Yang pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kedua Kementerian Agama, dan yang terakhir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas terkait dengan Kemenparekraf. Nah, Kemenparekraf ini sekarang dijabat oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Beliau adalah dulu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sekarang dipercayai menjadi pemimpin Kemenparekraf. Nah, apa sih tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Parekraf ini? Nah, tugasnya yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua, mengelola data dan informasi di bidang parekraf. Yang ketiga, merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata, penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang parekraf. Nah, yang keempat yaitu mengkoordinasikan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang parekraf. Nah, yang terakhir yaitu melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang parekraf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu apa tanggung jawab Kemenparekraf? Nah, tanggung jawabnya yaitu menyelenggarakan urusan pada bidang parekraf untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu apa saja program-program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Nah, yang pertama di sini ada program Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI yang diharapkan menjadi lokomotif penggerak sektor parekraf dan telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Nah, program ini seperti yaitu di mana programnya mengkategorikan dari daya tarik pengunjung yang meliputi keunikan, keaslian alam maupun buatan, serta seni dan budaya. Nah, program ini juga mengkategorikan kategori homestay, yaitu kategori souvenir yang mencakup produk-produk kuliner, kria, dan fashion. Nah, yang kedua itu ada program Kata Kreatif Indonesia. Nah, program ini diharapkan mampu mendorong kabupaten atau kota agar lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kinerja ekraf demi memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada program Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI. Nah, ini diperuntukkan para pelaku parekraf yang ada di 16 kota di seluruh Indonesia. Nah, AKI ini ditujukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekraf pada subsektor kuliner, kria, fashion, musik, film, animasi, aplikasi, dan permainan. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan Kemenak atau Kementerian Agama. Nah, Kemenak sekarang dijabat oleh Bapak Yakut Khalil Qoimas. Nah, apa sih tanggung jawab dari Kemenak? Nah, tanggung jawabnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah pada bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, apa sih tugasnya? Yang pertama yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Nah, yang kedua yaitu mengawasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenak.
Yang ketiga yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenag. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenag. Nah, apa program-program dari Kemenag ini? Nah, program-program dari Kemenag di sini yaitu yang pertama ada moderasi beragama, yang kedua ada transformasi digital, yang ketiga adalah tahun toleransi beragama, yang keempat program revitalisasi KUA, dan yang kelima ada program religiosity index. Selanjutnya ada program kemandirian pesantren, dan terakhir ada program Cyber Islamic University. Namun di antara semua program ini, program yang paling utama dari Kemenag yaitu program moderasi beragama, di mana program ini mengindikatorkan pada komitmen kebangsaan, saling toleransi, anti kekerasan, dan menerima terhadap tradisi-tradisi yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Adapun yang terakhir yang ingin saya bahas yaitu terkait Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, Kemenkumham sekarang dijabat oleh Bapak Yasona Hai Lauli. Nah, apa sih tanggung jawab dari Kemenkumham ini? Nah, tanggung jawabnya yaitu untuk menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, apa saja fungsinya? Yang pertama ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian. Yang kedua ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, hukum dan hak asasi manusia atau P3P, dan yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan yang berskala nasional, dan yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Nah, apa saja program-program dari Kemenkumham? Salah satunya yaitu ada program namanya itu asimilasi. Nah, program ini berlaku sejak masa pandemi COVID-19, di mana sejak masa COVID-19 di sini pemerintah mengharapkan pada masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, itulah dibuat program asimilasi ini untuk para narapidana, di mana asimilasi ini untuk memperpanjang program pemberian hak integrasi dan asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak sebagai pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, itulah tadi materi dari saya terkait tugas, tanggung jawab, dan program dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.